Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Tuan Muda Yun. Setelah Yun Xiao meninggalkan organisasi Ice Cube setelah menemui Jiang Ruomei waktu itu, dia pergi ke sebuah penginapan dan mulai melakukan kultivasi tertutup. Nah, kita akan sambung lagi kisah hidup Tuan Muda Yun di part 56. Dalam pertarungan melawan Wenlin, ini adalah kali kedua Yun Xiao menggunakan palu petir. Dalam wujud petir ketika itu, hubungannya dengan palu petir terasa semakin menguat dan keduanya bisa diperkuat bersama. Itulah yang Yun Xiao rasakan. Lalu, Yun Xiao memutuskan untuk memasuki monumen dewa dan langsung memanggil palu petir. Ia bergumam, aturan petir pada palu ini persis seperti kesengsaraan petir. Kalau begitu, bisakah palu ini menggantikan kesengsaraan petir? Kesengsaraan petir pada umumnya digunakan atau muncul ketika proses penyempurnaan senjata. Nah, kesengsaraan petir sendiri biasanya terpicu ketika ada penyempurnaan tingkat tinggi yang berhasil atau mendekati sempurna begitu. Kesengsaraan petir dapat terjadi. Nah, kalau misalnya palu petir ini bisa membuat kesengsaraan petir, maka proses penyempurnaan yang seharusnya tidak terlalu sempurna itu bisa dianggap menjadi sempurna. Karena efek dari kesengsaraan petir sendiri akan memperkuat senjata yang disempurnakan. Karena Yun Xiao merasakan bahwa petir dari palu petir itu serupa dengan kesengsaraan petir, maka dia ingin mencobanya. Menggunakan palu petir itu untuk memancing kesengsaraan petir dan menyempurnakan senjatanya. Kalau begitu ayo kita coba. Yun Xiao memanggil Little King Kong. Kini dia berpikir untuk menyempurnakan Little King Kong. Saat Little King Kong muncul, senyuman muncul di wajah Yun Xiao dan dia segera membentuk segel. Karakter emas pun mulai berputar mengelilingi Little King Kong. Yun Xiao segera menuangkan energi ilahinya ke dalam palu petir. Lalu karakter emas di palu petir juga mulai bercahaya. Puluhan ribu kilat menyebar dari tubuhnya. Guntur mulai terdengar dan langit serta bumi pun bergetar. Petir menyambar hingga puluhan ribu mil. Little King Kong yang terkena sambaran itu pun meraung. Petir kini melahap tubuhnya. Lebih dari separuh petir itu dipantulkan. Sementara formasi yang ada di sekitar tubuhnya menyerap sebagian besar petir itu dan memaksakannya masuk ke dalam tubuh Little King Kong. Dengan semua kekuatan itu, Little King Kong kesakitan. Dia menjerit berulang kali. Tak lama Yao Long muncul di dekat Yun Xiao dan berkata, "Kau begitu kejam. Bahkan aku tak tega melihat ini." Yun Xiao sendiri dia tampak tersenyum puas. Dia terus menghantamkan palu di tangannya ke arah Little King Kong. Petir terus bergemuruh membombardir monumen dewa. Suasana di sana menjadi sangat mencekam. Tak lama setelah itu, banyak orang yang kemudian berdatangan. Cao Huang Haolian berseru, "Tuan Muda Yun, kenapa kau menyiksa makhluk ini? Apa yang telah dia lakukan sampai membuatmu begitu murka?" Tapi Mo Xiaochuan langsung memukul kepala Cao Huang Haolian dan berkata, "Little King Kong itu senjata tingkat tertinggi. Dia saat ini sedang disempurnakan oleh Tuan Muda Yun. Mungkin setelah ini selesai dia akan menjadi lebih pintar darimu. Haruskah aku minta pada Tuan Muda Yun supaya dia juga menyempurnakan dirimu supaya kau menjadi lebih berguna?"
Mendengar hal itu, Shao Huang Haolian terdiam. Lalu seseorang di antara kerumunan itu berkata, "Tapi Little King Kong bukan hanya senjata tingkat tertinggi. Dasar yang dia miliki adalah binatang iblis. Apakah dia sungguh bisa bertahan menghadapi kesengsaraan petir ini? Sungguh ini adalah ide yang gila dengan taruhan yang sangat besar. Walaupun kalau Little King Kong bisa bertahan, maka masa depannya tak akan terbatas." Duan Yue yang ada di sana juga tampak khawatir. Tapi itu kalau berhasil. Bagaimana kalau Little King Kong tak mampu menahannya? Yuan Gaohan yang juga datang berkata, kalau memang Little King Kong tak mampu menahannya, maka dia hanya akan menjadi senjata tingkat tertinggi biasa. Mendengar itu, semua orang tampak menghela nafas panjang. Mereka tak tahu apa yang akan terjadi nantinya. Dan kemudian Dark Thunder yang saat ini berada di samping Duan Yue tiba-tiba bertingkah aneh. Melihat apa yang terjadi di depannya, bulu dari Dark Thunder kini tampak berdiri. Lalu petir mulai menyambar keluar dari seluruh tubuhnya. Kejadian yang saat ini ada di depannya seolah memancing nalurinya untuk bertahan. Yue Jiulin juga tercengang. Lihat, Dark Thunder juga adalah tipe binatang iblis petir. Tapi di bawah energi ini, dia pun sangat waspada. Namun di luar dugaan mereka, Dark Thunder tiba-tiba melesat ke depan, dan itu membuat mereka tercengang. Meskipun Dark Thunder adalah binatang iblis tipe petir, dia mungkin akan mati di bawah kesengsaraan petir ini. Duan Yue terkejut dan berteriak dengan panik, "Dark Thunder, kembalilah! Itu berbahaya!" Tapi Dark Thunder tak mendengarnya. Dia kini sudah berada di tepi formasi petir. Setelah itu, petir mulai menyambar tubuhnya. Bulunya berdiri tegak dan aumannya terdengar menggelegar. Yun Xiao sendiri sadar kalau Dark Thunder mendekat. Dan kini, sambil dia terus memukul Little King Kong, dia melihat kondisi dari Dark Thunder. Melalui fluktuasi energi milik Dark Thunder, Yun Xiao bisa merasakan kalau frekuensinya mulai selaras dengan pukulan yang ia berikan pada Little King Kong. Yun Xiao tidak tahu apakah ini adalah reaksi alami atau reaksi penyesuaian. Yang jelas, kalau Dark Thunder sampai melakukan reaksi penyesuaian, maka itu adalah kejadian yang luar biasa. Karena biasanya binatang iblis tak mempunyai kemampuan seperti ini. Lagi pula, sejatinya di dalam ilmu bela diri ada teknik menyelaraskan frekuensi tubuh dengan lingkungan. Dan teknik itu akan memanfaatkan kekuatan langit dan bumi. Tapi teknik ini sangat sulit untuk dipraktekkan, bahkan oleh mereka yang sudah ahli. Tapi sekarang, Dark Thunder bahkan bisa melakukannya. Itu adalah sesuatu yang luar biasa, meskipun sesungguhnya kondisi ini sulit untuk dipahami. Yun Xiao yang melihat semua itu, mulai memukul Little King Kong dengan ritme yang tepat. Dia sendiri mencoba menyesuaikan frekuensi pukulannya dengan Dark Thunder. Selain itu, Yun Xiao juga merasakan detak jantung dari Dark Thunder menggunakan indera ilahinya. Kalau sampai ada masalah yang muncul, Yun Xiao akan lebih memilih untuk menghentikan pukulannya. Sementara itu dari jauh, Duan Yue merasa sedikit lega setelah melihat Dark Thunder yang masih mampu bertahan untuk sekian lama.
Sejatinya Duan Yue dan Dark Thunder sudah bersama untuk waktu yang lama setelah mereka menjadi bawahan Yun Xiao. Bahkan mereka sudah seperti seorang sahabat karib. Maka Duan Yue sempat khawatir ketika melihat Dark Thunder bergerak secara tiba-tiba. Sementara itu saat ini, formasi Yun Xiao mulai bereaksi dan petir terus melahap tubuh Dark Thunder. Rasa sakit menyeruak dan membuat Dark Thunder meraung kesakitan. Yun Xiao pun terkejut setelah melihat semua itu, dan pada akhirnya dia menghentikan serangannya. Dia tahu kalau petir ini masih terlalu kuat untuk Dark Thunder. Setelah sekian lama, Yun Xiao mulai merasakan bahwa detak jantung dari Dark Thunder tak lagi terasa. Yun Xiao tak berani melanjutkan pukulan itu. Lalu, karena apa yang Yun Xiao lakukan, formasi di sekitar Little King Kong pun runtuh. Semua petir terkonsentrasi pada Dark Thunder. Kini tubuhnya melayang, tapi tampak hangus. Bau gosong menyeruak ke segala arah. Semua orang terpana. Mereka mengira kalau Dark Thunder sudah tewas. Sao Huang Haolian terkejut. "Tuan Muda Yun, apa dia benar-benar mati?" Sebelum Yun Xiao menjawab, Duan Yue meraung. Dia berubah menjadi cahaya, melesat ke depan dengan penuh kepedihan. Yue Jiulin juga mengikutinya dari belakang dengan wajah muram. Tapi Yun Xiao segera melambaikan tangannya dan meminta mereka berhenti. Jangan terlalu bersemangat, dia masih belum mati. Setelah itu lapisan terluar dari Dark Thunder mulai terkelupas. Sinar hijau muncul dari dalam tubuhnya, dan kekuatan yang tak terlihat mendorongnya naik ke udara. "Tunggu, ini adalah domain peringkat 8, kata seseorang berseru. Duan Yue pun terkejut. Dark Thunder telah naik peringkat setelah melewati kesengsaraan petir. Bahkan domain barunya juga sangat kuat. Sementara itu Yuan Gaohan yang melihat semua itu menatap Dark Thunder dan ekspresinya tampak kompleks. Bagaimanapun, Dark Thunder adalah binatang iblis. Tetapi kini dia telah mencapai tingkatan yang setara dengan puncak martial supreme. Lalu Yun Xiao kemudian tertawa. "Haha, kucing kecil, kau hampir menerobos tingkat ke-9. Kelak, kau akan cukup kuat untuk melindungiku. Kerja bagus." Mendengar itu Yuan Gaohan kehabisan kata-kata. Dia melihat lagi ke arah Little King Kong dan bertanya, "Lantas bagaimana kondisi Little King Kong sekarang?" Semua orang pun menoleh. Kini Little King Kong menggantung di udara. Auranya terasa lemah. Yun Xiao dia berkata, "Kupikir dia telah menembus tingkat 9. Tetapi sesuatu terjadi. Aku sekarang masih terjebak di ranah martial supreme. Aku tak mampu menyempurnakannya dengan kekuatanku sekarang. Jadi, karena hal itu, pemulihannya menurun setelah disempurnakan. Old Yuan, apa ada cara untuk mempercepat pemulihannya?" Yuan Gaohan menatap tajam dan berkata, "Saat ini seluruh tubuhnya adalah material tingkat 9. Wajar saja kalau pemulihan alaminya sangat lambat. Memangnya di dunia ini, apa ada yang bisa memulihkan material tingkat 9 dalam waktu singkat?" Yun Xiao dan Yuan Gaohan saling bertukar pandang. Mata mereka terus melebar ketika menyadari kalimat terakhir dari Yuan Gaohan. Mereka berseru bersama, "Emas asal memori!" Yun Xiao tersenyum. "Kenapa aku baru terpikirkan sekarang?" "Old Yuan, aku menantikannya."
Mata Yuan Gaohan pun melebar. Kalau ini sungguh berhasil, maka Little King Kong akan menjadi senjata binatang iblis tingkat tertinggi yang bisa menyembuhkan dirinya sendiri tanpa batas. Artinya, dia akan menjadi kekal dan tak mungkin dihancurkan. Yuan Shao pun tertawa. Tidak mungkin sekuat itu. Bagaimanapun di atas langit masih ada langit. Tidak mungkin dia menjadi abadi. Mendengar itu kerumunan orang terdiam. Meski apa yang Yuan Shao katakan itu benar, tetapi potensi dari Little King Kong benar-benar membuat mereka semua kagum. Yuan Shao tersenyum. Dia melihat masa depan yang terbentang begitu luas. Dia lalu berkata pada Yuan Gaohan, "Old Yuan, bantu aku memurnikan 36 pedang bintang dingin langit utara. Aku akan menggunakannya untuk membangun 36 diagram tianggang. Dengan formasi itu, aku akan memiliki peluang untuk menumpas 10 lawan terkuat di dalam daftar dunia." Yuan Gaohan tampak serius. Dia berkata, "Akan kulakukan, tetapi beri aku metode pemurnian dari Little King Kong. Aku akan memenuhi semua permintaanmu setelah kau memberikan metode itu." Mendengar ini Yuan Shao pun tertawa. "Old Yuan, kamu belum punya apa-apa yang kubutuhkan sekarang. Karena itu, datanglah saat kau memilikinya nanti." Setelah mengatakan itu, Yuan Shao perlahan mundur dari monumen dewa. Dia meninggalkan kerumunan itu dan juga Yuan Gaohan yang masih termenung. Dengan monumen dewa dan sumber daya yang tak biasa, pertumbuhan Yuan Shao sudah cukup untuk mengancam alam suci. Hal ini mengguncang hati Yuan Gaohan. Dia tak bisa membayangkan kalau Yuan Shao terus berkembang, maka nanti ketika dia mencapai puncak lagi, siapa yang ada di alam bela diri surgawi yang mampu mengendalikannya? Yuan Gaohan merasakan ada kartu truf lain yang masih belum diungkap Yuan Shao. Dan semakin dia memikirkannya, semakin dingin hatinya. Hasratnya untuk memurnikan pedang bintang dingin langit utara kini terasa ikut membeku. Padahal memurnikan pedang itu menggunakan api punix sangat membantu jiwanya. Kalau dia menyempurnakan sekitar 7 pedang lagi, maka kemungkinan dia akan melangkah ke tingkat ke-9. Pada titik itu, dia bisa menembus puncak tingkat ke-9 dan mengintip alam alkemis ilahi tingkat 10. Tapi, di saat yang sama Yuan Gaohan membayangkan skenario terburuk. Jika Yuan Shao membentuk formasi dari 36 senjata tingkat 9, maka Yuan Shao akan punya cukup kemampuan untuk menyingkirkan tubuh emas abadi milik Ao Changkong. Artinya, Yuan Shao akan menjadi yang terpenting di dunia. Hal ini tentu membuat Yuan Gaohan ragu. Dia tak tahu apakah ini akan menjadi berkah atau justru akan menjadi kutukan. Sementara Yuan Gaohan masih bimbang, suara Yuan Shao kembali terdengar. "Oh, Old Yuan, aku hampir lupa. Apa kau pernah mendengar tentang nama Wen Lin?" Wajah Yuan Gaohan seketika berubah drastis. Dia berbalik bertanya, "Apa? Kau pernah melihatnya? Dari mana kau tahu nama itu?" Yuan Shao tersenyum dingin dan dia berkata, "Aku hanya sedikit tahu. Katakan saja padaku sebenarnya siapa dia." Yuan Shao tersenyum dingin. "Kau tahu terlalu sedikit. Katakan padaku siapa dia sebenarnya." Yuan Gaohan buru-buru menyangkal dan tak mau menjawab. Tapi Yuan Shao diam menekan. "Wen Lin dikirim oleh gurumu, Amaterasu.
dan jiwanya juga disegel oleh mark lock yang hanya bisa dibuat oleh Amaterasu. Yuan Gaohan kembali terdiam. Tetapi Yun Xiao kembali bertanya, apa Yuan Gaohan pernah mempelajarinya? Mendengar itu, Yuan Gaohan pun marah. Li Yun Xiao, jangan bertanya padaku. Aku tak akan menjawabmu. Dan kau juga jangan melakukan apapun padanya. Jika kau menyakiti orang itu, kau akan celaka. Yun Xiao dengan santai berkata bahwa dia bukan orang yang suka mencari masalah. Sebelumnya, Wen Lin yang mengejarnya dan ingin mengambil cermin awan senja yang ada padanya. Jadi apapun yang terjadi pada Wen Lin sekarang adalah hasil dari ulahnya sendiri. Mendengar itu Yuan Gaohan semakin terkejut. Apa? Cermin itu sungguh nyata? Yuan Gaohan sendiri tampak panik. Dia pernah membaca catatan tentang cermin awan senja. Dan itu sungguh adalah benda yang luar biasa. Yuan Gaohan memaksa Yun Xiao untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Lalu Yun Xiao mulai menjelaskan segalanya. Setelah selesai di akhir dia berkata, itulah yang terjadi. Dan akhirnya Wen Lin berubah menjadi monyet iblis lalu melarikan diri. Mendengar itu kemarahan Yuan Gaohan memuncak. Kau memang pantas mati, Li Yun Xiao. Jika kau ingin aku terus menempa pedang untukmu, kau harus membiarkan aku melihat cermin itu. Dan kau harus bersumpah untuk tidak lagi menyakiti Wen Lin. Ekspresi Yun Xiao tampak dingin. Dia berkata, kalau kau tak mau menempal lagi, itu tidak masalah. Jika kau tidak menyelesaikan 36 pedang dingin langit utara juga tak masalah. Tapi, karena kau tak mengikuti permintaanku, kau harus menghabiskan sisa hidupmu di sini. Dan untuk Wen Lin, jika dia kembali mencari masalah denganku, aku akan menghancurkannya. Mendengar itu Yuan Gaohan semakin murka. Kau keras kepala. Aku sudah memperingatkanmu. Meski kau menjadi penguasa tak tertandingi, kau tak layak menyentuhnya. Kau akan mendapatkan hukumanmu. Setelah mengatakan itu, Yuan Gaohan melesat pergi meninggalkan Yun Xiao. Yun Xiao tersadar. Dia lalu keluar dari monumen dewa dan bergumam. Ternyata Yuan Gaohan juga tahu soal Wen Lin. Apa yang sedang terjadi di wilayah suci? Apakah mereka belajar mengubah manusia menjadi iblis? Ditambah, cermin awan senja juga memiliki nilai yang begitu tinggi di tangan Amaterasu. Artinya cermin itu pasti memiliki fungsi yang luar biasa. Mungkin di lain hari saat aku bertemu dengan Amaterasu, aku bisa menggunakannya sebagai alat untuk tawar-menawar. Gumam Yun Xiao. Setelah itu Yun Xiao kembali berkultivasi. Dan ketika hari berganti, asap hitam tampak mengepul di sekitar tubuhnya. Kau tak mau menyerah. Kau tak akan bisa mengendalikan tubuhku. Gumam Yun Xiao. Lalu cahaya putih berkelip di tangannya. Mutiara bulan laut timur muncul dan menyinari kegelapan yang ada di sekitarnya. Setelah beberapa saat Yao Long muncul di dekat Yun Xiao. Kau baik-baik saja? Yun Xiao membentuk segel singkat dan dia berkata, ya, aku baik-baik saja. Tapi aura di Ye semakin kuat. Aku harus segera menemukan metode yang sempurna untuk menekannya. Kalau tidak, aku akan dilahap olehnya secara perlahan. Jujur saja, saat ini karakter Yun Xiao semakin berubah. Kalau kalian notice, Yun Xiao bahkan sudah mulai terlihat berubah sejak dia melahap buah iblis di tubuhnya. Dia menjadi semakin dingin dan mudah marah. Bahkan, dia juga sering kali menunjukkan sisi yang kejam.
Sadar atau tidak, semua itu sesungguhnya adalah pengaruh dari sosok Die yang kini ada di tubuh Yun Xiao. Tanpa mutiara bulan, pasti Yun Xiao sudah dikuasai oleh Die sepenuhnya. Yao Long tampak menghela nafas panjang. Kalau begitu kau harus segera menemui Hu Sheng Feng. Dia mengolah seni warisan iblis. Dia bahkan bisa membuat kunci vitalitas iblis. Dia pasti punya cara untuk menghadapi iblis yang mencoba menelan tubuhnya. Selain itu, dia sebelumnya juga mendapatkan tubuh Dijun di dalam kolam transformasi naga. Dia sekarang pasti sedang mencoba memurnikannya. Yun Xiao mengangguk. Ya, aku tahu kalau dia pasti akan kembali ke lautan formasi jiwa. Seperti yang Yun Xiao rencanakan sebelumnya, dia nantinya akan pergi ke lautan formasi jiwa untuk mencari Hu Sheng Feng. Lalu di tengah diskusi dengan Yao Long, pintu kamar tiba-tiba diketuk dari luar. "Tuan, ada surat untuk Anda," kata pelayan penginapan itu. Yun Xiao dan Yao Long saling bertukar pandang. Mereka terkejut. Sebuah surat datang ke tempat semacam ini. Tatapan mereka penuh dengan kecurigaan. Tapi kemudian Yun Xiao membuka pintu. "Tuan, seorang menitipkan ini, katanya untuk Anda," kata pelayan itu. Yun Xiao lalu membuka surat itu. Dia melihat tulisan tangan yang masih segar dan juga rapi. 300 mil di luar gerbang utara kota bulan merah, ada jembatan yang disebut jembatan Nihong. Datanglah ke sana. Tertanda Jiang Ruobing. Yao Long yang melihat itu berkata, "Mungkinkah itu adalah Jiang Ruobing? Waktu yang dijanjikan masih 1 hari. Bukankah ini terlalu cepat?" Yun Xiao menduga bahwa semua ini adalah jebakan. Dengan acuh tak acuh dia berkata, "Ya, kemungkinan besar ini adalah jebakan." Yao Long tersenyum pahit. "Kalau kau tahu ini jebakan, maka kau tak perlu lagi pergi." Tapi Yun Xiao dengan santai berkata, "Aku suka tantangan. Meskipun 99%-nya adalah jebakan, selama masih ada 1% kemungkinan, itu sudah cukup untuk memuaskan rasa ingin tahuku." Yao Long tahu akan seperti ini jadinya. Dia bertanya siapa pengirimnya menurut tebakan Yun Xiao. Yun Xiao lalu membakar surat itu dengan dingin dan dia berkata, "Ada beberapa spekulasi, tapi aku terlalu malas untuk peduli. Lagi pula, kita akan tahu saat kita tiba di sana." Yao Long tersenyum masam, lalu dia menghilang dan masuk kembali ke dalam tubuh Yun Xiao. Sementara itu, Yun Xiao segera keluar dari kereta selatan dan pergi menuju tempat yang dijanjikan. Kota bulan merah luas, butuh waktu untuk melintasinya. Lalu begitu Yun Xiao meninggalkan wilayah utara, larangan terbang di kota bulan merah tak lagi mengikatnya. Ia kemudian keluar dari kereta dan melesat menjadi cahaya. 1 jam berlalu dan kini Yun Xiao melihat jembatan pelangi 200 mil di depannya. Jembatan itu membentang di atas sungai dengan hamparan sawah dan kebun di kedua sisinya. Suasana di sana tenang dan gemericik air sungguh merdu. Tempat itu seperti surga terpencil. Yun Xiao akhirnya mendarat di sisi jembatan. Dia menatap sekeliling dan berkata, "Aku sudah di sini. Keluarlah." Tak ada yang muncul di sana. Hanya suara denting sitar yang bergema. Nada-nada penuh dengan kekecewaan, kerinduan, dan keluhan terdengar. Tapi tak berlangsung lama.
Nada sitar berubah. Iramanya menjadi jauh lebih laju dan berisikan niat membunuh yang sangat intens. Tepuk tangan dan pujian mulai terdengar. Bagus. Lirik untuk menanam niat membunuh. Bahkan Li Huaji pun sulit untuk mencapai ini, kata salah seorang di antara mereka. Kemudian, seberkas cahaya mendarat di sisi jembatan, dan di sana kerumunan orang duduk di sekitar seorang pemuda yang memainkan sitar. Pemain sitar itu tak lain adalah Ruan Ziling. Mendengar pujian sebelumnya, dia berkata dengan santai, "Kalian semua berlebihan. Hari ini kita hanya ingin bersenang-senang. Kau Li Yunxiao, kau memang kejam. Tetapi kalau kau mau merangkak dan bersujud 3 kali di hadapanku, aku akan mempertimbangkan untuk membiarkanmu hidup." Mendengar itu, Yunxiao tampak acuh tak acuh. Tindakannya tentu membuat Ruan Ziling semakin marah. "Paman, buat dia tunduk. Jangan sampai kamu membunuhnya. Aku ingin main dulu dengannya." Gelombang fluktuasi menyebar. Puluhan orang mengeluarkan niat membunuh mereka dan kemudian tertuju pada Yunxiao. Serangan mereka membentuk menjadi salah satu pusaran cahaya yang menerpa jembatan pelangi. Sayang sekali, Paman Gou tidak bisa menjaga jembatan ini hari ini, kata Ruan Ziling. Guo Xingguang tertawa. "Jembatan ini bisa dibangun kembali saat tugas kami selesai. Selama Tuan Muda puas, ini hanya masalah kecil." Ledakan aura menghantam Yunxiao. Di tengah riuhnya aura itu, Yunxiao berdiri tenang seolah tak terpengaruh. Yunxiao hanya tersenyum mengejek. Tubuhnya berubah menjadi petir raksasa. Lalu, formasi penjara petir masuk saat palu petir ada di tangan Yunxiao. Seketika langit menghitam dan puluhan ribu petir meledak serentak. Seluruh pemandangan berubah menjadi biru. Semua serangan bawahan Ruan Ziling digilas dalam sekejap. "Tunggu." Mengubah tubuhnya menjadi petir, Ruan Ziling dan rombongannya melonjak saat mereka tersadar. Gong Xingguang berkeringat dingin. "Tuan Muda Ziling, apakah anak ini memang bukan anggota keluarga Jiang?" Dia tampak penuh keraguan. Kalau ternyata Yunxiao adalah anggota keluarga Ruan, maka ini akan menjadi masalah yang sangat rumit. Ruan Ziling berteriak penuh amarah. "Jiang Ruobing, kau berani mengajarkan teknik keluarga Jiang pada orang luar. Bunuh orang ini sekarang." Para bawahan menuruti perintahnya. Cahaya pedang deras turun dari langit, disertai Ki Kaisar yang menekan. Guo Riguang, dia pun bergerak. Sinar pedang menebas ke arah penjara petir. Tangan raksasa dari penjara petir itu mengangkat palu, menghantam ke bawah dan memuntahkan puluhan ribu petir. Ledakan mengguncang, jembatan pelangi rontok seketika, sementara puluhan ahli tersambar petir. Banyak yang hangus dan tak lagi terlihat utuh, lebih dari separuh tewas. Sementara penjara petir sendiri runtuh setelah terkena serangan Guo Riguang. Sekalipun Yunxiao cukup percaya diri, tapi serangan Guo Riguang sungguh luar biasa. Tingkatannya bahkan lebih tinggi daripada Dewa Darah. Pada akhirnya, Yunxiao terjatuh ke dalam sungai setelah dia terkena serangan itu. Ruan Ziling meraung. Pukulannya membelah udara. "Di mana Li Yunxiao? Apa dia melarikan diri?" Ruan Ziling tampak cemas.
Sementara itu, Guo Xingguang tersenyum dingin. Sungai ini dipenuhi dengan formasi pemurnian. Saudara Guo Yue Guang menjaga di bawah. Kalau memang Yun Xiao ada di tepi, mungkin dia bisa selamat, tetapi saudara Guo Yue Guang tidak akan membiarkannya. Tapi jika dia terbawa oleh aliran air ini, dia jelas tak akan selamat. Tapi setelah Guo Xingguang mengatakan itu, tiba-tiba pusaran air di sungai meletup. Dari dalam sana terbentuk seekor naga air yang kemudian terbang ke langit. Samar-samar sosok Yun Xiao terlihat di dalam tubuh naga itu. Guo Xingguang membawa pedang besar. Dia mengeram lalu mengayunkan pedangnya. Ratusan sinar pedang tercipta menebas naga air. Tapi sekali lagi Yun Xiao lenyap entah kemana. Guo Xingguang mengayunkan pedang lebarnya, lalu cahaya pedang menari. Langit pun ikut terbelah menjadi ratusan celah spasial. Dari sana sosok Yun Xiao terpotong berkali-kali di udara, lalu berubah menjadi cahaya dan lenyap. Sayangnya semua itu hanyalah bayangan. Yun Xiao masih tak ditemukan. Kau terus mengayunkan pedangmu itu. Apa kau tidak lelah? Kata Yun Xiao. Lalu kilatan pedang menahan tebasan Guo Xingguang. Bum! Ki pedang Guo Xingguang meledak. Tubuh Yun Xiao sedikit terdorong. Guo Xingguang kian memanas. Dia kembali menarik pedangnya dan menebas sosok Yun Xiao. Tapi lagi-lagi, tubuh Yun Xiao yang terbelah hanyalah bayangan. Suara Yun Xiao kembali terdengar. Kalian benar-benar mengeluarkan modal hanya untuk membunuhku. Kali ini Yun Xiao kembali muncul di depan semua orang. Dengan tangan kirinya dia mengeluarkan cermin awan senja. Saat cahaya pedang menghantam cermin itu, cahaya pedang terbelah dua. Separuh dipantulkan balik, separuh lagi menembus cermin itu dan mengarah ke tubuh Yun Xiao. Seketika armor iblis langit muncul. Armor hitam itu berguncang hebat. Ki iblis terbelah, lalu tubuh Yun Xiao pun terguncang. Darahnya bergolak. Seteguk darah hampir tumpah dari mulutnya. Melihat itu Guo Xingguang kaget. Seharusnya Yun Xiao mati, tetapi setelah sejauh ini pun dia masih bertahan dengan artefak yang luar biasa. Guo Xingguang semakin geram. Dia melihat separuh cahaya pedangnya mengarah padanya. Lalu dengan sigap dia melepaskan serangan lain untuk menghadangnya. Ledakan terjadi dan cahaya pedang berhasil ditiadakan. Tapi wajah Guo Xingguang tampak serius. Cermin apa itu? Cermin itu benar-benar bisa memantulkan seranganku. Mata Guo Xingguang berbinar. Dia berteriak, "Kakak ketiga, bunuh dia cepat. Rebut cermin itu dan pedangnya." Wajah Yun Xiao pun serius. Saat ini, di langit ada Guo Xingguang. Guo Xingguang ada di sisi Ruan Ziling. Dan Guo Yueyang ada di sungai. Mereka bertiga adalah lawan yang kuat dan semuanya berbahaya. Tingkatan kultivasi mereka bahkan tak kalah dengan Dewa Darah. Dengan kondisi ini, kalau Yun Xiao ingin kabur, ya mungkin dia masih punya kesempatan. Tetapi kalau dia ingin membunuh mereka, itu adalah situasi yang sangat sulit. Kau memang kuat, tetapi hari ini kau tetap tak akan bisa lolos dari kematian. Guo Xingguang lalu menebas lagi. Kali ini dia berhati-hati agar serangannya tak dipantulkan. Yun Xiao tak punya pilihan lain selain dia mengeluarkan salah satu kartu truf miliknya. Little King Kong dipanggil keluar. Dalam sekejap, tinjunya membesar dan menyerang ke depan. Tinju Little King Kong menghantam cahaya pedang.
Akibatnya, ledakan dahsyat terjadi. Little King Kong terpental ke belakang. Retakan terlihat muncul di tangannya. Tapi Little King Kong tak ragu. Dia terus menerjang ke depan. Apa ini? Guo Riguang pun terkejut. Tinju Little King Kong begitu kuat. Tiap pukulannya setara serangan dari senjata tingkat 9. Guo Riguang hanya bisa bertahan. Namun semakin lama tinju itu semakin liar dan semakin berani. Tubuhnya mendekati pedang Qi tanpa henti. Semangat bertarungnya justru semakin menggebu. Ruan Ziling ternganga. Apa ini hanya sebuah boneka? Sebelumnya dia mengira bahwa pertarungan ini akan selesai dalam sekejap. Tetapi kini justru Guo Riguang yang terdesak. Guo Xingguang pun bingung. Seharusnya benda ini hanyalah sebuah boneka. Tetapi kenapa boneka itu bisa meraung seperti makhluk hidup? Seorang lain yang ada di sana berseru, itu memang boneka sihir. Tampaknya dia telah dilengkapi oleh formasi suara agar lebih realistis. Kalau dilihat dari kekuatannya, boneka ini jelas terbuat dari material tingkat 9. Kalau tidak, dia pasti sudah hancur sejak tadi. Guo Xingguang pun kaget. Material tingkat 9 lagi, Tuan Muda Ziling. Dari mana sebenarnya asal orang ini? Dia memiliki pedang, cermin, baju sirah, dan boneka. Semuanya adalah tingkat 9. Hatinya kini dipenuhi oleh kekhawatiran. Bahkan keturunan langsung dari keluarga Jiang pun tak akan mudah menerima perlakuan semewah ini. Ruan Ziling sendiri tampak kacau setelah mendengar penjelasan itu. Ia berpikir bahwa Jiang Ruobing jelas bukan orang yang bodoh. Ruan Ziling mulai berpikir kalau Yun Xiao sepertinya memiliki latar belakang yang luar biasa. Paman Guo, sudah terlambat untuk berspekulasi ataupun berhenti di sini. Kita sudah setengah jalan. Anak ini harus mati hari ini, seru Ruan Ziling. Jujur saja, ia juga tak tahu dari mana Yun Xiao berasal. Hanya satu hal yang dia tahu, Yun Xiao harus tewas hari ini. Kalau tidak, mereka berdua akan terlibat dalam masalah besar. Sekali lagi Ruan Ziling berkata, Paman Guo, kamu sudah menjaga pulau ini puluhan tahun. Setelah urusan ini selesai, aku pasti akan mencarikan jalan dan memindahkanmu kembali ke kota. Mendengar itu, hati Guo Xingguang bergetar. Tatapannya mengeras. Ia mengeram dalam hati. Tak peduli apapun asal Yun Xiao, tapi 3 saudara Guo hari ini telah berjuang di kapal perang yang sama bersama dengan Tuan Muda Ziling. Dia harus mengakhiri Yun Xiao. Seketika gelombang Qi primordial mengalir di seluruh tubuh Guo. Jubahnya berkibar. Dalam sekejap kemudian dia melesat ke atas ke arah Yun Xiao dan menebas turun. Serangan dari seorang martial Sovereign. Niat membunuh sekali tebas. Ketika Yun Xiao menyadari itu, ruang di sekitarnya sudah terkunci oleh Qi Kaisar. Ia segera mengangkat cermin dan memusatkan 10.000 sinar cahaya, mencoba membingungkan lawannya. Sementara pedang Guo menghantam cermin itu dan dentangan terdengar nyaring. Sebuah kekuatan maha dahsyat menembus cermin itu dan menghantam tubuh Yun Xiao, melemparkan Yun Xiao ke arah sungai. Tapi permukaan sungai tiba-tiba menyala. Seberkas cahaya hijau muncul, lalu kemudian lenyap seketika. Little King Kong pun kembali meraung. Dia menghentikan serangannya pada Guo Riguang. Dia berlari menuju ke arah sungai dan kemudian menghilang terseret arus. 3 saudara Guo tertegun. Ekspresi mereka berubah menjadi aneh saat melihat ke arah sungai. Ruan Ziling segera berseru,
Kenapa Paman Guo tak mengejarnya? Jangan biarkan dia lolos. Tapi Guo Xingguang segera berkata, Tuan muda, tenanglah. Di dalam sungai ini terdapat formasi yang tak biasa. Li Yunxiao terperangkap di sana, dia akan disempurnakan oleh sungai ini. Paling lama dia akan berakhir setelah setengah hari. Ruan Ziling masih tampak ragu. Apakah benar begitu? Guo Xingguang lalu berkata lagi, tentu, bahkan boneka tingkat 9 itu pasti akan dimurnikan. Sayang sekali kita tak bisa menangkapnya secara langsung, padahal dia memiliki banyak harta yang berharga. Mendengar itu Ruan Ziling mengangguk. Kalau memang begitu, maka aku akan menunggu selama setengah hari untuk memastikan kematiannya. Dan setelah itu, ketiga bersaudara Guo mengundang Ruan Ziling untuk beristirahat di kebun dekat situ. Sementara Guo Xingguang tetap berada di permukaan sungai dan berjaga. Di sisi lain, Yunxiao yang terseret oleh arus sungai, kini armor iblis langit dan tubuh emasnya secara otomatis aktif melindungi dirinya. Di dalam air, dia merasakan ada kekuatan aneh yang menekan indera ilahinya. Sumbernya dari dasar sungai. Yunxiao penasaran dan dia membiarkan arus itu menyeretnya ke bawah. Dalam sekejap Yunxiao terseret ke dalam suatu struktur di bawah air. Sebuah susunan yang tampak sederhana. Di tengahnya berdiri sebuah altar kecil, setinggi setengah dari tubuh manusia. Di altar itu terdapat sebuah batu biasa berwarna kusam, tapi membuat siapapun yang menatapnya terhenyak. Ki yang menekan terasa semakin kuat, seperti hendak membunuh semua makhluk hidup. Energi iblis dari armor iblis langit mengalir deras di sekitar tubuh Yunxiao dan mencoba menahan penekanan itu. Yunxiao mengeluarkan beberapa segel dengan gerakan tangannya. Semua segel itu melesat, lalu berubah menjadi cahaya redup yang tenggelam di dalam air. Yunxiao segera menyadari bahwa ini adalah formasi pemurnian, dan kekuatannya begitu luar biasa, sampai membuat armor zirah langit miliknya pun tampak kewalahan. Aneh sekali, formasi pemurnian apa yang sebesar ini? Gumam Yunxiao yang heran sekaligus waspada. Ia mengamati susunan itu lebih seksama, tapi altar batu yang kusam itu mengeluarkan aura yang membuat darah Yunxiao berdesir. Yunxiao tahu, batu ini bukanlah sembarang batu. Warna dekaden memancar dari batu itu dan menimbulkan halusinasi. Jiwa Yunxiao bergetar, penglihatannya melemah. Yaolong meraung dari dalam diri Yunxiao, dan raungan itu segera membangunkannya. Dalam keterkejutan, Yunxiao buru-buru mengeksekusi teknik matanya. Lalu gelombang energi mental menyebar untuk menahan kekuatan aneh yang menekannya. Nyaris, dia hampir tersedot oleh batu itu. Rasa ngeri menyeruak dari dalam dadanya. Batu ini aneh sekali, gumam Yunxiao. Yunxiao segera membentuk segel dengan kedua tangannya, lalu mata ketiganya terbuka. Ketika matanya kini membentuk pola yang berbeda dan mencoba menembus rahasia dari batu ini. Tapi batu itu seolah merasakan penyelidikan. Saat Yunxiao hampir menyingkap wujud aslinya, suatu kekuatan tak terlukiskan memantulkan indera ilahi Yunxiao. Serangan balik itu tiba bagaikan kilat, lalu menerjang kerangka mata surgawi di dahi Yunxiao. Sakit, rasanya sungguh sakit. Altar spiritual dan lautan kesadaran Yunxiao terguncang hebat. Yunxiao meraung sambil berguling di dalam air. Dia merasa seperti sedang dicapik-capik. Yaolong terkejut dan langsung melantunkan mantra untuk pembersihan. Namun itu pun tak memberi banyak efek. Yunxiao masih kesakitan,
Tapi tiba-tiba matanya berubah menjadi hitam pekat. Pola iblis merah muncul di kulitnya dan dia kembali dirasuki. Wujudnya kini mirip Die. Dengan ekspresi gila dia bersorak. Aegirine, Neonite, aku menemukannya tanpa harus susah payah. Aku adalah penguasa takdir. Sosok Die gembira. Lalu dia mengendalikan tubuh Yun Xiao dan melangkah mendekat. Namun formasi altar itu kembali memberikan perlawanan. Kekuatan tak terlihat mendorongnya hingga terhempas dan berguling kembali ke air. Wajah Die kembali terdistorsi dan Yun Xiao mendapatkan kesadarannya lagi. Apa-apaan formasi ini? Yao Long melihat semuanya dan bergumam. Dengan Aegirine, semua indera ilahi terhalang. Kita harus menghancurkan formasi ini dengan kekuatan. Yun Xiao lalu mengatur gerakan mantra yang aneh. Bayangan hitam muncul di belakangnya dan ikut menyerang dengan telapak tangan raksasa. Suara mendesing. Telapak itu menghantam susunan di sekitar batu dan menyalurkan ki iblis ke dalamnya. Sinar hijau berkedip dari dalam formasi, menyegel aura dari luar, tak ada yang mampu menembusnya. Wajah Yun Xiao serius. Dia lalu mengeluarkan monumen dewa, berusaha mengaktifkannya untuk menghancurkan formasi. Tapi itu pun sia-sia. Seiring waktu, semua senjata yang Yun Xiao gunakan tak lagi bisa dipakai. Semuanya kini terkunci karena efek dari formasi ini. Sesaat kemudian, wajah Yun Xiao kembali terdistorsi dan tubuhnya kembali diambil alih oleh Die. Sial, aku Raja Iblis, tetapi aku tak mampu menghancurkan ini. Die meraung. Dia kembali mengumpulkan seluruh vitalitasnya dan menjadikan itu sebagai tombak hitam. Setiap mantra yang dikumandangkannya muncul sebagai pola iblis pada tombak itu. Dalam sekejap tombak itu mengeras dan energi iblis menggetarkan sungai. Kekuatan besar menggulung lapisan gelombang hitam dan air pun berubah menjadi hitam pekat. Hancur, kata sosok Die. Dia melemparkan tombak itu dan ki iblis mengguncang dasar sungai. Tombak itu pun menghantam susunan batu, lalu retakan mulai terdengar. Batu-batu pecah berhamburan seperti munisi besar, bergetar ke segala arah. Namun formasi kembali memantulkan kekuatan itu. Dentuman besar kembali menimpa tubuh Die. Dia tersengal. Muntah segumpal darah hitam dan tubuhnya terhuyung lalu terkapar di dasar sungai. Tidak bagus. Formasi ini bukan sekedar formasi pembunuh biasa, kata Die. Dia meraung. Telah ada lapisan formasi di luar formasi yang tadi ia pecahkan. Energi hitam mulai menipis. Serangan terakhirnya menghabiskan semua tenaganya. Dan perlahan Yun Xiao kembali menguasai tubuhnya. Sementara itu di jembatan pelangi yang telah hancur, trio Guo dan lainnya menatap sungai yang kian menghitam. Guo Xingguang merasakan bahaya datang. Formasi kunci jimat emas Tai Hua telah terpicu. Tetapi gelombang hitam yang muncul jauh melebihi kekuatan bocah itu. Kekuatan ini membangkitkan niat membunuh dari bawah sungai, dan itu menjadi ancaman yang mengerikan. Ruan Ziling kembali mengingat asal-usul batu giok itu. Dulu dia dan para penjaga memasangnya beberapa dekade yang lalu. Semua terjadi karena tuan kota yang lama pernah tergila-gila akibat pengaruhnya. Mereka yakin hanya seorang ahli formasi yang terhebat yang bisa menahan batu itu. Jika Yun Xiao bisa menghancurkannya, maka konsekuensinya akan menjadi masalah besar. Tapi meski begitu, Guo Xingguang yakin bahwa Yun Xiao pasti sudah mati.
Keyakinan itu membuat Ruan Ziling merasa sedikit lega. Tapi di dasar sungai, aura ganas masih berputar. Niat membunuh menyebabkan arus air yang kuat. Yun Xiao masih belum mati. Dia kini menilai formasi. Dia sadar bahwa batu altar ini adalah kunci dari semua formasi yang menekannya. Bahkan Die yang ada di tubuhnya pun tergila-gila saat melihatnya. Jika Yun Xiao tidak merebutnya, maka kesempatan seperti ini tak mungkin datang lagi. Tapi meski Yun Xiao menginginkannya, di saat yang sama bahaya juga mendekat. Semakin Yun Xiao mendekati batu itu, tekanan pembunuh akan menembus tubuhnya. Bahkan tubuh emasnya pun tak mampu menahannya untuk waktu yang lama. Dilema. Yun Xiao kini berpikir, kalau dia menyerang langsung, formasi itu akan menguatkan niat membunuh. Kalau dia mundur, altar batu itu akan hancur oleh karena formasi itu sendiri. Di dalam hati, ia tahu satu hal, bahwa susunan ini tidak hanya dibuat untuk melindungi batu itu, tetapi juga dibuat agar tidak ada orang yang bisa mendapatkan batu itu. Yun Xiao mencoba memutar otak. Dia mencoba menenangkan diri. Ia kembali menyusun ulang taktiknya. Menghancurkan formasi bukanlah pilihan, dan menyerang altar itu juga hanya bunuh diri. Dengan perhitungan yang cepat, Yun Xiao mulai merangkai segel yang lain, menggabungkan kekuatan matanya, kuasa pedang, dan juga kecerdikan agar tak sepenuhnya bergantung pada senjata yang telah terkekang. Akhirnya, formasi yang kuat lahir dari tangan Yun Xiao. Yun Xiao rupanya masih memiliki cara yang tak terduga. Dan kita akan lihat efek dari formasi yang baru saja Yun Xiao buat ini di part berikutnya. Sorry banget lor, ini baru bisa upload pagi karena dari kemarin capek banget. Kemarin kena lemburan, jadi ya semalam ternyata tepar gua di meja ketika rekaman, parah banget. Oke, terima kasih, see you again di next video dan bye.